Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Sungguh yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Tadi imam kita di rakaat yang pertama membacakan surah yang kita bacakan tadi. Mungkin karena masih dalam aroma Isra Mi'raj sehingga sungguh kita baca surah tentang Isra Mi'raj. Saya pikir-pikir tidak ada salahnya kalau pada subuh ini kita juga berbicara sedikit tentang Isra Mi'raj, tentu dalam perspektif yang sedikit berbeda. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Isra Mi'raj itu lautan ilmu, samudra ma'rifah, belantara hikmah. Semakin kita renungi dan kita pelajari kisah ini, semakin banyak pengajaran baru yang kita dapatkan. Sebab ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmah di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang sia-sia. Ada yang baik, tapi Allah tunjukkan juga yang buruk. Kenapa harus berpasangan? Karena tanpa ada yang buruk, tentu tidak ada yang baik.
Bapak-bapak bila bisa menyatakan ini siang karena ada malam. Kalau semuanya malam, ada siang. Bapak-bapak bisa menyatakan bapak-bapak ganteng karena ada yang jelek. Tapi kalau semuanya ganteng macam mana? Tentu tidak ada yang jelek. Ini yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Aku belajar akhlak dari orang yang tidak punya akhlak. Dengan melihat yang jahat, kita tahu yang jahat itu tidak baik dan kita termotivasi untuk melaksanakan yang baik. Kalau semuanya pintar, ada tak yang bodoh? Tidak ada. Kita tahu yang pintar karena ada yang bodoh. Maka yang pintar mengajarkan yang bodoh. Yang bodoh harus mau belajar dengan yang pintar. Tapi kalau semua orang pintar, mungkin saya tidak akan ceramah di depan bapak-bapak. Sebab apa yang mau saya sampaikan, bapak-bapak sudah tahu semua. Kalau itu terjadi, maka hancurlah kebudayaan. Jadi Isra Mi'raj itu memang pengajaran yang luar biasa. Ada beberapa pengajaran hebat yang diberikan Allah kepada kita untuk merenunginya selama proses Isra Mi'raj itu. Yang pertama, Isra Mi'raj membuktikan bahwa akal mesti tunduk kepada wahyu. Sebab peristiwa itu sampai hari ini susah untuk dicerna akal, susah sekali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sungguh-sungguh maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Muhammad lailan. Ada yang menyatakan nisful lail, setengah malam. Ada yang menyatakan qit'ah minal lail, sepenggal malam. Ada yang menyatakan billah minal lail, sedikit dari malam. Tapi kita ambil yang paling besar, setengah dari malam. Kemana dia berjalan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berapa kilometer jaraknya? 1554. Berapa lama ditempuh? Paling tidak sebulan pergi, sebulan kembali, 2 bulan. Jauh. Jarak itu hampir sama dengan jarak Pekanbaru Banda Aceh. Kurang lagi, kalau Pekanbaru Banda Aceh sekitar 1.300. Pekanbaru Medan 600, Medan ke Banda Aceh itu sekitar 600. Artinya kalau kita tarik kemari, ya mungkin dari Bukit Tinggi lah, Bukit Tinggi ke Aceh, ke Banda Aceh, 1.500 km. Itu baru Isra. Yang Mi'raj itu berapa kilometer? Gak ada yang bisa menjelaskan berapa kilometer Mi'raj itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan clue, memberikan informasi tentang langit pertama.
Apa kata Allah tentang langit pertama? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Allah hiasi, kami hiasi langit yang pertama itu dengan bintang demi bintang. Maknanya selagi masih ada bintang, itu langit yang pertama. Berapa bintang yang paling jauh dari bumi? Menurut NASA, ada bintang yang jauhnya dari bumi 5 juta tahun cahaya. Berapa kilometer 5 juta tahun cahaya ini? Karena saya tak pandai matematika, saya coba menghitungnya pakai kalkulator. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. 1 menit cahaya 300.000 kali 60, 18 juta kilometer. Itu 1 menit cahaya. 1 jam cahaya kali 60, 1 miliar 80 juta kilometer. Itu 1 jam. 1 hari 24 jam kali 24, 25 miliar 920 juta kilometer. Itu baru 1 hari. 1 bulan kali 30, 770 miliar 600 juta kilometer. Itu baru 1 bulan. 1 tahun kali 12, maka hang komputer saya. Itu baru 1 tahun. Kalau 5 juta tahun, berapa jumlahnya? Siapa bendahara Masjid Raudatus Sholihin? Itu baru langit yang keberapa ya? How about second space, third space, fourth space? Wah, nggak tahu lagi kita. We don't have enough information about that. Nggak ada informasi lagi. Sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ridwan, turun balik ke Masjidil Aqsa, pulang ke Mekah. Berapa lama? 6 jam. Macam mana menjelaskannya? Dan di tiap-tiap langit ada pertemuan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Ada special meeting. Bagaimana menjelaskannya? Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, pagi sesudah perjalanan itu, dia ketemu dengan pamannya, Pak Eteknya Abu Jahal. Abu Jahal paling benci dengan Rasul, padahal sebelumnya dia paling cinta kepada Rasul. Sambil mencemoohkan Rasul, dia bertanya, Muhammad, ada nggak berita baru dari langit? Nabi bilang, ada. Apa itu? Tadi malam aku diisrakan dari Masjidil Haram ke Palestina. Hebat itu dia. Kapan kau pergi? Sesudah Isya. Kapan kau balik? Sebelum subuh. Tepuk tangan Abu Jahal. Selesai Muhammad sekali ini selesai. Perjalanan yang biasanya 2 bulan, ini hanya 6 jam. Macam mana caranya? Selesai. Memanglah karena anak saudara dia. Muhammad, jangan ceritakan sekarang. Besok kumpulkan semua penduduk Mekah di lembah. Kau ceritakan kepada mereka. Nanti aku akan meminta Abu Bakar sebagai saksi. Ini jebakan Batman yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasul.
Kenapa harus dikumpulkan penduduk Mekah? Supaya nanti semua penduduk Mekah sepakat Muhammad itu pendusta. Karena orang tahu perjalanan ke sana itu panjang. Kenapa Abu Bakar yang disuruh sebagai saksi? Ini juga jebakan Batman. Paling tidak ada 3 alasan kenapa Abu Bakar menjadi saksi. Yang pertama, Abu Bakar itu orang yang tidak pernah berdusta. Di Mekah itu orang yang paling jujur Rasulullah, sehingga diberi gelar Al-Amin. Sesudah itu baru Abu Bakar yang nanti diberi gelar dengan As-Siddiq. Al-Amin itu artinya orang yang paling jujur, yang paling dipercaya. Satu-satunya orang yang namanya Amin yang kejujurannya dikerabui itu cuma Sayyidul Amin. Kalau Amin-Amin yang lain bang. Yang kedua, Abu Bakar itu pernah ke Baitul Muqaddis. Kalau kita baca tarikh, dia pernah ke Baitul Muqaddis, sehingga dia tahu betul berapa lama perjalanan ke sana. Dia bisa menjelaskan berdasarkan bukti empiris. Dia pernah ke sana. Sama lah dengan bapak-bapak. Saya bilang dengan bapak-bapak, bapak-bapak selalu pergi ke Medan naik mobil. Perjalanan ke Medan biasanya antara 10 sampai 15 jam. Bapak-bapak sering ke sana. Lalu saya bilang dengan bapak-bapak, saya bisa ke Medan itu pakai mobil dalam waktu 1 jam. Percaya nggak bapak-bapak? Nggak mungkin lah. 1 jam itu baru sampai Perawang ini. Jadi Abu Bakar itu pernah ke Palestina, pernah ke Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga kalau nanti yang menyatakan Muhammad itu pendusta Abu Bakar, semua orang percaya. Tapi kalau yang ngomong Abu Jahal, orang bisa percaya, bisa tidak. Dan yang diinginkan Abu Jahal, andai kata yang menikam kita, orang yang paling kita